Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-ibu semuanya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu izin, hari ini saya mendapat jadwal kalau ibu-ibu di sini akan melaksanakan proses coaching ya, Bu. Ya, betul Pak Elsa. Jadi sebelum kita coaching ada beberapa hal yang akan kita bicarakan dulu ya. Boleh ya Bu Atun? Boleh, silakan Pak. Baik, pertama-tama kita akan diskusikan dulu nih Bu, rubrik penilaian coachingnya. Nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya juga akan melihat, juga mendengar jawaban dari respon coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan dengan prinsip coaching yang yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu Atun. Baik Pak. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Bu Atun? Oke, dalam coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, bagaimana mendengarkan aktif, dan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coach. Dan dari ketiganya, mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Ibu Atun? Saya ingin lebih spesifik mengembangkan bagaimana membuat pertanyaan berbobot ya Pak. Oh, gitu. Lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang dilakukan, Ibu? Indikator ketercapaiannya apabila nanti coachee bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dengan membuat rencana aksi dan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana. Baik, Ibu Atun. Untuk selanjutnya dipersilakan melakukan proses coaching ya, Ibu. Silakan dilakukan. Baik. Terima kasih Pak Elsa. Oke, baik Bu Nurul. Assalamualaikum Bu Bu Nurul. Atun. Waalaikumsalam Bu Atun. Gimana kabarnya Kabar Bu Bu? Nurul? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Atun. Oke Bu Nurul, dalam pertemuan ini kita akan melakukan coaching ya Bu Nurul ya. Nah, saya dengar Ya, nih ada sesuatu diceritakan. iya Bu. Jadi saya akan menceritakan permasalahan di kelas saya nih Bu Atun. Oh, gitu. Baik Ibu, silakan Ibu apa yang mau diceritakan? Iya Bu Atun, ini terkait dengan pembelajaran saya di kelas nih Bu. Saya akan mengajar di kelas 5 ya Bu, pelajaran IPAS. Nah, saya melihat sepertinya murid-murid itu terkadang bosan gitu Bu saat belajar. Tapi kadang-kadang juga mereka kelihatan sangat bersemangat. Jadi kadang-kadang mereka terlihat antusias, tapi nanti di lain hari mereka terlihat malas-malasan. Begitu Bu Atun. Jadi Ibu melihat kadang-kadang murid-murid Ibu bersemangat, tapi kadang juga kurang semangat. Itu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Seperti itu. Baik. Dalam pembicaraan kita ini Bu Nurul, apa sih nanti yang Ibu harapkan di akhir pembicaraan ini Bu? Iya Bu, jadi yang saya harapkan dari pembicaraan ini adanya perubahan dalam suasana belajar di kelas saya gitu Bu. Suasana belajar yang murid-muridnya bersemangat, kemudian yang menyenangkan gitu sehingga mereka antusias dalam mengikuti pelajaran. Kalau dari pengamatan Bu Nurul sendiri nih, ya apa sih yang Ibu inginkan gitu dalam perubahan suasana belajar? Tadi Ibu kan katakan mereka kadang semangat, kadang kurang semangat. Nah, apakah Ibu sudah mengamati kapan mereka bersemangat, kapan mereka kurang bersemangat? Ya Bu Atun, jadi yang saya harapkan dari pembicaraan kita ini adalah
adanya perubahan suasana belajar di kelas saya ya Bu Atun, yang tadinya siswanya itu malas-malasan, kurang antusias. Nah, saya ingin suasana kelas yang menyenangkan gitu sehingga murid-murid saya bersemangat dalam belajar. Gitu Bu Oh, Atun. oke. Jadi yang Ibu inginkan ada perubahan ya Bu dalam suasana belajar. Nah, tadi Ibu katakan mereka kadang semangat, kadang kurang semangat. Kalau dari Bu Nurul yang amati, kapan sih mereka itu terlihat semangat dan kapan ketika mereka terlihat kurang bersemangat? Kalau dari pengamatan saya, Bu, terkadang kan saya menyiapkan media dalam bentuk yang berbeda nih, Bu ya. Kadang berupa PowerPoint, kadang berupa video, kadang-kadang juga berupa gambar. Nah, itu ketertarikannya tuh berbeda-beda, Bu. Gitu. Ada yang sekarang tertarik, tapi besoknya tidak tertarik. Begitu, Bu. Oh, gitu. Jadi Ibu udah menyiapkan berbagai media, namun ternyata muridnya tidak semua ya Bu ya, belum semua murid menjadi tertarik. Apakah dalam satu hari tersebut media yang Ibu gunakan sama untuk semua murid? Iya, Bu. Saya menggunakan media yang sama. Jadi kalau hari ini saya menyiapkan video pembelajaran, ya video pembelajaran itu saya gunakan untuk satu kelas, Bu, untuk semua murid. Jadi media yang Ibu gunakan sama gitu ya Bu, untuk satu kelas ya. Nah, Iya, betul, apa Bu. apa Bu Nurul mengamati juga pada saat apa murid tertarik dengan media yang digunakan? Kalau yang saya amati itu berbeda-beda ya Bu tertariknya gitu. Ada yang hari ini tertarik dengan video yang saya tampilkan. Tapi keesokan harinya ketika saya buat media lain gitu, yang tadinya tertarik dengan video menjadi tidak tertarik Bu ketika saya ganti misalnya dengan media yang lain. Jadi ketertarikan setiap murid terhadap media berbeda-beda ya Bu. Iya Nah, betul Bu. nah, dengan ketertarikan terhadap media yang berbeda-beda tersebut, apa nih yang Bu Nurul pikirkan? Sepertinya kalau melihat hal tersebut, agar murid-murid saya semuanya memiliki ketertarikan dalam satu hari tersebut, berarti saya harus memenuhi semua ketertarikan murid saya, Bu. Apa nih rencana Ibu agar Ibu dapat memenuhi semua ketertarikan atau minat dari murid-murid tersebut? Sepertinya saya akan menyiapkan media yang berbeda dalam satu mata pelajaran, Bu. Jadi nanti mereka bebas untuk memilih media yang sesuai dengan minat mereka. Nah, dengan seperti itu, saya berharap murid-murid saya semuanya akan menjadi bersemangat dalam belajar, Bu. Sekarang yang akan Ibu lakukan apa nih untuk mengetahui minat mereka? Mungkin sebagai langkah awal, saya perlu observasi ya, Bu, kepada murid-murid saya. Selanjutnya Ibu akan melakukan observasi, setelah itu Ibu akan mengetahui minat mereka. Iya, betul, Bu. Yang saya lakukan setelah saya mengetahui minat mereka, saya akan menyiapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka, Bu. Atau mungkin bisa dikatakan saya menyiapkan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Nah, berdiferensiasi ini. Apa yang akan Ibu siapkan nih dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Akan saya sesuaikan dengan minat murid saya tadi, Bu. Jadi kalau misalnya mereka lebih minat kepada video, maka saya akan siapkan video. Kalau mereka tertarik dengan buku-buku bacaan, saya juga akan siapkan buku bacaan. Jadi dalam satu pelajaran tersebut, saya bisa menyiapkan 3 atau 4 jenis media yang berbeda, Bu. Atau ada juga nanti ada yang dengan menggunting atau menempel. Wah, bagus sekali nih rencananya Bu Nurul. Kapan Ibu? Ibu akan memulai rencana tersebut? Insya Allah akan saya laksanakan pada pertemuan berikutnya ya Bu. Sudah akan saya buat rencana pembelajarannya dan nanti akan saya terapkan di kelas. Lalu Bu Nurul, apakah Ibu membutuhkan seseorang yang dapat mengingatkan Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Oh iya Bu, tentunya saya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman saya Bu, sesama guru kelas 5. Oke, baik Bu Nurul. Nah,
Sekarang nih Bu Nurul, gimana nih rasanya kita sudah melakukan diskusi ini? Nah, saya senang sekali ya Bu Atun ya. Saya sudah dapat bercerita dengan Bu Atun dan alhamdulillah Bu, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya yang di dalam kelas itu. Terima kasih banyak ya Bu Atun. Oke, baik, sama-sama Bu Nurul. Semoga rencana Ibu berjalan dengan baik ya Bu. Dan saya ingin mendengar cerita lagi nih Bu, setelah Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi ya Bu? Ya, baik Bu. Mungkin seminggu lagi ya Bu setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Terima kasih Oke, banyak Bu Mbak. Atun. Sama-sama Bu Nurul. Sukses selalu ya Bu Ya, Nurul. terima kasih Bu Atun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Atun, bagaimana proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar, Ibu? Ya, alhamdulillah Pak Elsam. Tadi saya sudah melaksanakan coaching dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dengan proses coaching tadi, bagaimana penilaian Ibu terhadap performanya, Ibu? Kalau menurut saya dalam coaching tersebut ya yang tadi sudah saya laksanakan, uh, insya Allah sudah terlaksana dengan baik Pak. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi, menurut saya sudah mencoba melakukan sesuai tahapan coaching, yaitu dengan menggunakan alur peta. Saya mencoba menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalahnya, lalu bisa mendapatkan solusi dari coaching tersebut. Jadi saya menanyakan kepada coach Pak tentang tujuan dari coaching yang dilakukan. Coach juga menjelaskan kepada saya bahwa dia ingin sekali di kelas yang diajarnya, siswa-siswanya terlihat lebih antusias dan terlihat muridnya senang saat pembelajaran. Coach sendiri menyadari Pak adanya kelemahan saat coach melakukan pembelajaran sehingga membuat siswanya merasa bosan atau merasa monoton dalam pembelajaran yang diajar. Lalu dari masalah tersebut, Coach juga mampu mengidentifikasi masalahnya, dia juga mampu menemukan solusi yang dia butuhkan dengan melakukan observasi pada awal pembelajaran tersebut. Jadi dia akan melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap minat-minat siswanya. Lalu dia akan memberikan berbagai sumber belajar maupun konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Selain itu, saya senang sekali Pak, karena Coach juga sudah dapat membuat rencana aksi dengan akan membuat media pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebelum melakukan pelaksanaan aksi tersebut, Coach akan dibantu oleh rekan sejawatnya untuk keterlaksanaan dari rencana aksi tersebut. Dan dalam waktu dekat, Coach akan melaksanakan rencana aksi tersebut, serta bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Itu Pak. Wah, keren nih Bu Atun. Ternyata penjabarannya lengkap nih Bu. Jadi kelihatannya berhasil lah Bu ya proses coachingnya Bu ya. Nah, dari Iya keberhasilan Pak. itu nih Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian Ibu? Yang membuat saya menilai demikian karena pada akhir sesi, ketika saya tanyakan kepada coaching, apakah tujuan dari coaching yang kita lakukan itu sesuai dengan harapan, coaching menjawab sesuai dengan harapan, dan coaching juga menyampaikan bahwa dia senang sekali akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu dia akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan minat muridnya yang berbeda-beda. Wah, iya Bu ya. Jadi dengan masalah yang ada di kelas Koci, di mana anak-anaknya kurang antusias, Koci sendiri menemukan solusinya ya Bu ya. Dengan Ya, memberikan betul. pembelajaran atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya. Nah, Ya, tadi ada beberapa catatan yang
akan saya sampaikan terkait pelaksanaan coaching yang tadi ya Ibu. Tadi Ibu juga sudah katakan coachingnya sudah dilaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot melalui alur Tirta tadi. Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari coachingnya. Dan pertanyaan berbobotnya juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya Bu. Saya juga melihat Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsipnya. Nah, menurut Ibu bagaimana dengan pendapat saya ini Bu? Ya, saya setuju sekali Pak, benar sekali ya dengan pendapat Bapak. Jadi memang saat saya melakukan coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu saya melakukan kehadiran penuh atau present, mendengarkan dengan aktif, lalu saya juga memberikan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Salah satu dari kata kunci yang disampaikan oleh coaching itu adalah ketika dia mengatakan atau coaching mengatakan bahwa kelasnya itu ternyata memiliki murid yang memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Maka saya menanyakan lagi kepada coaching saya, apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang memiliki minat yang berbeda-beda tersebut. Selain itu, saya juga melakukan sesuai prinsip coaching, di antaranya pencitraan, proses kreatif, dan melakukan potensi. Wah, ternyata jadi bisa meluas ya Bu ya. Dan dengan seperti itu coach bisa menemukan solusinya. Tapi Bu, izin Bu. Tadi saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Ibu saat proses coaching. Misalnya tadi saat mendengarkan Ibu belum menunjukkan kehadiran penuh yang optimal. Misalnya dengan menunjukkan apresiasi atau dengan melihatkan bahasa tubuh berupa anggukan. Menurut Ibu bagaimana? Oh, seperti itu ya Pak ya. Oke. Baik Bapak, mungkin memang saya kurang nih ya untuk memberikan ekspresi berupa anggukan atau bahasa tubuh saya. Maka dari itu mungkin saya sepertinya masih perlu meningkatkan kompetensi saya nih Pak dalam kehadiran penuh atau belajar. Jadi Itu Pak. kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Bu? Ya, sesuai dari yang Bapak sampaikan tadi, bahwa saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam hal kehadiran penuh. Saya perlu menunjukkan bahasa tubuh saya, ekspresi saya berupa anggukan ataupun respon tubuh saya berupa apresiasi sesuai dengan hal-hal yang disampaikan oleh coach. Ya, Bu. Itu, Pak. Jadi bisa dikembangkan ya, Bu ya, untuk menunjukkan apresiasi berupa ekspresi saat coaching. Baik, Ibu, untuk selanjutnya hasil pengamatan Ibu tersebut perlu dicatatkan ya ke dalam form supervisi akademik. Baik, siap Bapak. Saya akan segera catat ke dalam form supervisi akademik. Terima kasih, Bu. Apa yang Ibu dapat dari proses hari ini, Bu? Proses coaching hari ini. Banyak sekali yang saya dapat ya Pak. Saya jadi mengetahui apa kelebihan saya dalam melakukan coaching. Saya juga mengetahui kompetensi apa yang perlu saya tingkatkan. Saya juga mengetahui bahwa dengan melaksanakan alur tirta ternyata itu bisa membuat coaching menemukan solusi dari masalahnya. Dengan demikian saya berterima kasih sekali dengan Bapak atas bimbingannya Pak pada coaching saya hari ini. Baik Ibu, terus dipertahankan ya Ibu apa yang sudah menjadi kelebihan Ibu saat proses coaching dan dikembangkan lagi apabila masih ada kekurangan dan ada yang perlu ditingkatkan saat proses coachingnya Ibu. Sama-sama Ibu Atun, semoga kemampuan coaching Ibu semakin meningkat lagi ya. Terima kasih banyak nih Bapak atas waktu dan kehadirannya. Saya rasa sudah cukup ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.